Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Waalaikumsalam. Kedengeran, Dok. Kedengeran, Dok. Kedengeran, Dok. Waalaikumsalam. Kedengaran, Dok. Kedengeran ya? Halo. Dengar, Dok. Iya, Oke. kedengeran, Dok. Ini PowerPoint-nya udah kelihatan? Belum. Belum. Belum, Dok. Gimana caranya ya PowerPoint? Ini belum juga? Sudah, Dok. Halo? Sudah, Dok. Oh, sudah. Oke. Kita mulai ya. Mohon maaf sebelumnya karena molor dari jadwal. Masalah teknis karena gaptek. Tidak ada. Baik, hari ini ada beberapa materi, antara lain pneumonia, kemudian SARS, sama MERS ya. Halo? Iya, Dok. Oke. Iya, Dok. Ya. Iya, Dok. Iya, Dok. Baik. Pneumonia itu merupakan peradangan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme ya, baik bakteri, virus, jamur atau parasit. Hanya saja untuk Mycobacterium tuberculosis dia itu nggak masuk dalam kategori pneumonia, tapi dia terpisah sebagai TB atau tuberkulosis. Berdasarkan pembagian klinis dan epidemiologis, untuk pneumonia sendiri ada beberapa kategori, yaitu antara lain pneumonia community atau CAP, community acute pneumonia, ada juga ya pneumonia nosokomial atau sering disebut sebagai hospitalized acute pneumonia atau HAP. Kemudian ada juga pneumonia aspirasi dan juga pneumonia pada imunokompromis. Sudah pernah dengar belum sebelumnya ini? Sudah, Dok. Sudah ya? Oke, sudah baca semua ya? Sudah baca? Kalau sudah baca kita selesai berarti. Belum, Dok. Oke. Lanjut ya. Untuk penyebab berdasarkan penyebab ya, dalam penyebab ada beberapa, ada pneumonia bakterial atau tipikal, kemudian ada pneumonia atipikal, pneumonia virus, dan pneumonia jamur. Yang paling sering, yang paling banyak ini kasusnya pada pneumonia bakterial atau tipikal.
Untuk yang pneumonia jenis lain ini jumlahnya untuk virus juga sebenarnya cukup banyak. Atipikal juga ada, cuman secara di lapangan itu kadang-kadang kita agak sulit untuk menemukan ini. Dan untuk kasus pneumonia jamur ini biasanya terjadi pada orang-orang dengan kondisi imunokompromis atau penurunan daya tahan. Kemudian berdasarkan predileksi infeksinya ada dibedakan menjadi pneumonia lobaris, bronchopneumonia maupun pneumonia interstisial. Patogenesisnya biasanya muncul karena adanya ketidakseimbangan antara daya tahan tubuh, mikroorganisme maupun lingkungan. Mikroorganisme tersebut masuk melalui saluran nafas, dia bisa lewat inokulasi langsung, bisa masuk lewat pembuluh darah, bisa lewat inhalasi bahan aerosol, maupun adanya kolonisasi di permukaan mukosa, dan kemudian muncul sebagai klinis pneumonia. Patologinya ada beberapa zona untuk pneumonia ini. Jadi kalau ada semacam suatu peradangan begitu, gambaran peradangan itu memiliki beberapa zona atau beberapa bagian, mulai dari zona paling luar, ini adalah alveoli yang terisi dengan bakteri dan cairan edema. Kemudian pada daerah berikutnya atau zona berikutnya, yaitu di permukaan konsolidasi itu terjadi penumpukan PMN dan eksudasi eritrosit. Kemudian pada zona konsolidasi yang lebih luas terjadi fagositosis aktif dengan jumlah PMN yang cukup besar. Kemudian pada zona yang terakhir adalah zona di mana banyak ditemukan bakteri mati, leukosit maupun alveolar makrofag. Daerah yang disebut sebagai hepatisasi atau hepatisation itu adalah daerah di sebelah perifer, di tepi, di mana di situ akan tampak adanya edem dan perdarahan. Kemudian di daerah grey hepatisation atau daerah abu-abu, di situ ada konsolidasi yang luas. Untuk penegakan diagnosis pada kasus pneumonia, jadi semua kasus sebenarnya ya, untuk penegakan diagnosis kita selalu akan melihat dari gambaran klinis, kemudian akan dibantu dengan pemeriksaan penunjang. Adapun untuk gambaran klinis bisa kita dapatkan dari hasil anamnesis maupun dari pemeriksaan fisik. Sedangkan dari pemeriksaan penunjang yang paling sering adalah dengan bantuan gambaran radiologis. Ini juga bisa dibantu juga lewat dari hasil pemeriksaan laboratoris atau laboratorium. Ini salah satu contoh gambaran fototoraks dari kasus pneumonia. Kalau ada lihat di situ, ada di daerah lobus kanan atas, dan itu hampir penuh. Cuman ini fotonya atau rongsinya terlalu keras gambarnya, sehingga warnanya cenderung lebih lusen. Pneumonia ini gambarannya menunjukkan gambaran pneumonia lobaris, karena dia mengenai pada hampir satu lobus. Kemudian yang ini juga lobaris, kebetulan dia mengenai di lobus kanan bawah, sangat tebal. Ini juga gambaran pneumonia, tapi gambarannya dia lebih lebih soft atau lebih tipis dibandingkan yang tadi.
Kemudian berikutnya terkait dengan community, diagnosis pasti ditegakkan apabila pada fototorak terdapat infiltrat baru atau progresif, ditambah dengan 2 atau lebih dari gejala di bawah ini, seperti adanya batuk yang bertambah, dan batuknya itu biasanya cenderungnya produktif atau berdahak, di mana warna dari dahak ini cenderung purulen atau kekuningan gitu ya, kuning sampai hijau. Suhu tubuh bisa meningkat lebih atau sama dengan 30 derajat Celcius aksiler. Kemudian juga kalau dari pemeriksaan fisiknya dari apa namanya perkusinya akan ditemukan dari konsolidasi, suara napas bronkial dan ronki. Dari penunjang dari leukosit bisa ditemukan peningkatan leukosit lebih sama dengan 10.000 atau kurang dari 4.500. Kalau lebih dari sama dengan 10.000 cenderungnya ke arah mande. Bakterial atau viral? Halo? Bakterial. Bakterial ya. Sedangkan yang di bawah 4.500 kecenderungannya ke arah viral pneumonia. Berikutnya pneumonia nosokomial atau HAP atau hospital acute pneumonia. Pneumonia ini terjadinya di rumah sakit. Biasanya untuk pasien-pasien setelah dia menjalani perawatan 48 jam di rumah sakit. Dan yang paling penting juga dia harus disingkirkan juga kemungkinan infeksi yang terjadi sebelum masuk rumah sakit. Jadi makanya salah satu upaya untuk penegakan diagnosis pada kasus-kasus kecurigaan pneumonia itu pada saat masuk ke rumah sakit dilakukan pemeriksaan penunjang fototorak, salah satunya untuk memilah apakah ini pneumonia ini terjadi pada saat sebelum atau setelah masuk rumah sakit. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya, ventilator associated pneumonia atau VAP. Pneumonia ini terjadi 48 jam setelah pemasangan intubasi endotrakeal atau pemasangan ventilasi mekanik. Etiologi dari pneumonia komunitas untuk dirawat jalan biasanya bisa disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, bisa juga Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus. Sedangkan untuk yang dirawat inap, untuk yang non ICU bisa disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae juga, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, maupun Legionella. Untuk di ICU yang paling sering atau paling banyak didapatkan adalah Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, dan Legionella. Untuk pneumonia nosokomial, ya, kuman bukan MDR atau bukan multi drug resistant, bisa disebabkan Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, methicillin sensitive Staphylococcus aureus. Sedangkan untuk kuman-kuman yang menyebabkan multi drug resistant bisa disebabkan oleh Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, dan methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA. Untuk melakukan evaluasi derajat keparahan penyakit, biasanya kita menggunakan yang disebut sebagai scoreboard. Scoreboard ini kepanjangan dari Patient
ada beberapa parameter untuk port ini, diantaranya faktor demografi. Demografi itu meliputi umur, kemudian ada tidaknya perawatan di rumah, ada tidaknya penyakit penyerta. Ini pun nilainya berbeda tergantung dari penyebab atau penyakit penyerta yang dialami. Kalau pada keganasan nilai portnya poinnya 30, penyakit hati poinnya 20, dan untuk gagal jantung, penyakit cerebrovaskuler maupun ginjal nilainya 10. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, dievaluasi dari perubahan status mentalnya. Jadi pada kasus pneumonia atau pada kasus pneumonia berat, biasanya dia akan sampai pada kondisi perubahan status mental atau gangguan disorientasi, mungkin punya begitu. Kemudian untuk pernapasan lebih atau sama dengan 30 kali per menit itu nilainya 20. Kemudian tekanan darah, suhu tubuh maupun nadi lebih dari 102 kali per menit. Kemudian dari hasil laboratorium atau radiologi ada beberapa nilai juga, diantaranya analisa gas darah, kemudian nilai bunnya, nilai natrium, glukosa, hematokrit, PO2 maupun ada tidaknya efusi pleural. Kemudian selain dari skor port, ada juga skor untuk menilai kelas risiko. Jadi dari skor port tadi ketika diakumulasi, kemudian akan muncul total poin. Kalau total poinnya dia dikurang atau sama dengan 70, berarti risikonya rendah. Kalau risikonya 2, dia bisa rawat jalan. Tapi apabila skor portnya lebih dari 130, dia risiko berat, berarti dia harus rawat inap. Begitu juga bila skor portnya 71 sampai 90, dia masuk kategori rendah, kalau risikonya 3. Ini tergantung dari klinis dari pasien sebenarnya. Masih mungkin untuk rawat jalan, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk dirawat inapkan. Kalau di tempat kita biasanya untuk skor port kita pakai patokan di 70, artinya kalau tadi kelas risikonya kurang sama dengan 70, dia bisa rawat jalan, 71 sampai 90 bisa rawat jalan atau rawat inap. Tapi di tempat kita di Indonesia, kita biasanya akan menggunakan skor port untuk rawat inapnya bila lebih dari 70. Adapun skor port bawah 70 bisa dirawat inapkan manakala kita jumpai salah satu kriteria seperti frekuensi nafas yang lebih dari 30, kemudian PaO2 per FiO2-nya kurang dari 250, kemudian dari fototorak ada kelainan bilateral atau ada gambaran peradangan di kedua paru, kemudian pada fototorak melibatkan lebih dari 2 lobus atau bronkopneumonia biasa kita sebut. Kemudian tekanan sistoliknya kurang dari 90 dan diastoliknya kurang dari 60 mm. Begitu juga pada kasus pneumonia pada pengguna nafsa juga diindikasikan untuk rawat ini. Selain kriteria POT ada juga kriteria ATS. Kalau kriteria ATS kita biasa menggunakan ada 2 kriteria, yaitu kriteria minor dan mayor. Ada beberapa kriteria minor di situ terkait pemeriksaan fisiknya bisa ditemukan respirasi rate yang lebih dari 30 kali per menit,
PaO2 per individualnya bisa kurang dari 250 mm Hg. Kemudian dari foto rongsennya ada kelainan foto pada rongsennya, dua parunya ada kelainan atau kelainan bilateral kanan kiri. Kemudian rongsennya melibatkan lebih dari 2 lobus, sistoliknya kurang dari 90 mm Hg, diastolik kurang dari 60 mm Hg. Sedangkan untuk kriteria mayor, manakala dia membutuhkan ventilasi mekanik, infiltrat bertambah lebih dari 50%, membutuhkan vasopresor lebih dari 4 jam, kemudian kreatin serum lebih dari 2 mg per dl atau peningkatan lebih 2 mg per dl pada penderita penyakit ginjal atau gagal ginjal yang membutuhkan dialisis atau membutuhkan cuci darah. Adapun untuk perawatan di intensif paling tidak ditemukan adanya 1 dari 2 gejala mayor atau 2 dari 3 gejala minor tertentu. Adapun untuk pengobatan terdiri atas antibiotik dan pengobatan superatif. Kemudian pemberitaan antibiotik sebaiknya berdasarkan data mikroorganisme dan hasil uji kepekaan. Jadi kalau di rumah sakit seringkali kita minta pemeriksaan kultur sensitivitas. Dari situ akan kita dapatkan jenis kuman, kemudian sensitivitas dari obat yang atau antibiotik yang akan diberikan. Selain pemberian antibiotik dengan menggunakan dasar kultur, ada juga pemberian antibiotik yang dilakukan atau diberikan secara empirik, ya, karena beberapa parameter diantaranya bahwa penyakit yang berat dapat mengancam jiwa, kemudian bakteri patogen yang berhasil diisolasi belum tentu sebagai penyebab pneumonia, dan yang ketiga hasil pembiakan bakterinya memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi untuk kultur sendiri biasanya membutuhkan waktu kurang lebih dari 1 minggu, ya. Sedangkan untuk kultur itu untuk kultur darah, ya. Sedangkan untuk kultur sputum sih sebenarnya bisa lebih cepat, ya, bisa kurang lebih sekitar 3-4 hari sudah bisa didapat. Pada kondisi yang berat bisa saja tanpa melihat kultur kita berikan antibiotik secara empirik. Pemberian terapi antibiotik pada CAP rawat jalan. Di sini untuk pasien yang sebelumnya sehat atau tanpa riwayat pemakaian antibiotik di 3 bulan sebelumnya, salah satu pilihannya adalah pemberian makrolet baru. Kalau yang sekarang yang paling sering atau paling banyak adalah azitromisin. Kalau sediaan yang dahulu yang direkomendasikan adalah golongan clarithromycin. Sedangkan pada pasien dengan faktor komorbid seperti gagal jantung, diabetes mellitus, alkoholik, keganasan, kondisi imunosupresif, atau mempunyai pemakaian antibiotik 3 bulan sebelumnya bisa diberikan fluoroquinolone respirasi. Jadi kalau fluoroquinolone respirasi itu di situ levofloxacin, ya, dan moxifloxacin. Tapi untuk golongan quinolone yang lain seperti ciprofloxacin itu sebenarnya bukan masuk kategori fluoroquinolone respirasi. Jadi lebih direkomendasikan pada kasus-kasus pneumonia itu pemberian quinolone respirasi, yaitu levo atau moxifloxacin. Atau juga bisa juga diberikan beta-lactam plus macrolide. Pemberian antibiotik pada kasus CAP atau community acute pneumonia di ICU maupun non-ICU. Untuk di ICU, untuk di non-ICU, rekomendasinya adalah pemberian fluoroquinolone respirasi. Kalau yang tadi dirawat jalan bisa diberikan fluoroquinolone respirasi dalam bentuk
oral, sedangkan untuk yang rawat inap tentu saja bisa diberikan yang lewat intravena. Selain penurunan respirasi juga sama, bisa diberikan golongan beta lactam yang ditambah dengan makrolet. Untuk yang dirawat intensif, bila tidak ada faktor risiko Pseudomonas, bisa diberikan golongan beta lactam seperti cefotaxime, ceftriaxone maupun ampicillin sulbactam yang ditambah dengan makrolet baru atau dikombinasi dengan fluoroquinolone respirasi intravena. Jadi bisa dikombinasikan beberapa antibiotik secara bersama. Dengan pertimbangan khusus, bila ada faktor risiko Pseudomonas, pemberian antibiotiknya bisa diberikan antipneumokokal, anti-Pseudomonas beta lactam seperti golongan pipersilin tazobactam, cefepime, imipenem, atau meropenem yang ditambah atau dikombinasi dengan levofloxacin 750 mg. Saya ingin menekankan terkait penekanan pemberian levofloxacin. Jadi levofloxacin itu sediaannya ada dua ya, baik untuk yang per oral maupun intravena, yaitu 500 mg dan 750. Untuk ya kasus pneumonia yang direkomendasikan adalah pemberian levofloxacin 750 mg. Kemudian untuk obat lain yang bisa diberikan yaitu beta lactam seperti di atas, ya, yaitu dari cefotaxime, ceftriaxone maupun ampicillin sulbactam. Kemudian ditambahkan dengan aminoglikosida maupun azitromisin. Ya. Pilihan lain adalah bisa diberikan beta lactam ditambah aminoglikosida dan antipneumokokal fluoroquinolone. Sedangkan pada kasus yang dicurigai sebagai MRSA bisa ditambahkan vancomycin maupun linezolid. Faktor komorbid atau faktor-faktor pemberat di antaranya misalnya pada kasus geriatri atau kasus pada orang-orang di umur 60 tahun ke atas, kalau di sini dikatakan 65 tahun. Kemudian memakai obat-obat golongan beta lactam selama 3 bulan terakhir. Kemudian pecandu alkohol, mempunyai gangguan kekebalan maupun penyakit penyerta yang multiple. Kemudian yang lainnya, faktor komorbid yang lain yaitu penghuni rumah jompo, mempunyai penyakit dasar kelainan jantung paru, mempunyai kelainan penyakit multiple, maupun riwayat pemakaian antibiotik sebelumnya. Komorbid pada bakteri golongan Pseudomonas aeruginosa yaitu pada kasus bronkiektasis, pengobatan dengan pemberian kortikosteroid lebih dari 10 mg per hari, pengobatan antibiotik spektrum luas lebih dari 7 hari pada 1 bulan terakhir maupun pada orang-orang dengan gizi kurang. Faktor risiko kuman patogen MDR diantaranya pada kasus VAP yaitu jadi mengalami resistensi ya antibiotiknya, itu biasanya faktor risikonya diantaranya adalah pemakaian antibiotik intravena pada 90 hari terakhir. Jadi kepada orang-orang dengan pemakaian antibiotik jangka lama tentu saja memiliki potensi terjadinya multi drug resistant. Kemudian pada kasus septik pada penderita VAP, perawatan di rumah sakit lebih 5 hari, ARDS sebelum menderita VAP, kemudian terapi penggantian ginjal sebelum onset VAP. Kemudian
untuk MRSA, yaitu pada pemakaian antibiotik intravena pada 90 hari terakhir. Kemudian untuk MDR Pseudomonas, faktor risikonya diantaranya sama tadi, pemakaian antibiotik intravena pada 90 hari terakhir, bronkiektasis maupun kasus kistik fibrosis. Sedangkan untuk faktor risiko terjadinya MDR pada kasus HAP atau hospital acute pneumonia, yaitu diantaranya pemakaian antibiotik intravena lebih 90 hari terakhir. Untuk yang MRSA, pemakaian antibiotik intravena pada 90 hari terakhir, membutuhkan ventilator atau shock septic. Sedang pada MDR Pseudomonas adalah hampir sama dengan yang VAP, yaitu pemakaian antibiotik intravena pada 90 hari terakhir, bronkiektasis atau kistik fibrosis, kemudian membutuhkan ventilator atau shock septic. Pemberian antibiotik empiris pada FAP yang memiliki risiko MRSA dan antipseudomonas bisa diberikan antibiotik gram positif pada MRSA seperti vancomycin, golongan glikopeptid, vancomycin 15 mg per kilogram dengan interval 8-12 jam. Dipertimbangkan untuk pemberian loading pada kasus berat 25-30 mg per kilogram berat badan. Atau bisa diberikan oxazolidinone, linezolid 600 mg per 12 jam. Pada antibiotik gram negatif dengan antipseudomonal berbasis beta-lactam, bisa diberikan antipseudomonal penicillin, yaitu piperacillin tazobactam 4,5 gram per 6 jam, atau dengan cephalosporin seperti cefepime, ceftazidime 2 gram per 8 jam. Atau satu hari bisa diberikan 3 kali, 2 gram 3 kali. Bisa juga diberikan carbamazepine seperti imipenem maupun meropenem. Imipenem bisa diberikan 500 mg per 6 jam atau sehari 4 kali. Sedangkan meropenem bisa diberikan 1 gram per 8 jam atau sehari bisa diberikan 3 kali. Sediaan yang lain yang bisa diberikan yaitu golongan monobactam seperti Astreonam 2 gram per 8 jam. Adapun untuk antibiotik gram negatif dengan antipseudomonal yang berbasis non-beta-lactam agen itu bisa diberikan fluoroquinolone seperti ciprofloxacin 400 mg per 8 jam, levofloxacin 750 mg per hari, jadi hanya 1 kali. Atau diberikan aminoglikosida seperti amikasin 15-20 mg per kilogram per hari, gentamisin 5-7 mg per kilogram per hari, maupun untuk bramisin 5-7 mg per kilogram per hari. Sediaan lain yang bisa diberikan yaitu golongan polimixin seperti colistin 5 mg per kilogram berat badan yang dilanjutkan dengan 2,5 mg. Kemudian diberikan per 12 jam. Polimixin B 2,5 sampai 3,0 mg per kilogram berat badan per hari terbagi dalam 2 dosis. Untuk terapi empiris HAP atau hospital acute pneumonia bisa diberikan piperacillin tazobactam, cefepime atau levofloxacin atau pemberian imipenem maupun meropenem. Jadi pada kasus-kasus HAP, sediaan-sediaan ini yang bisa diberikan pada pasien-pasien dengan terapi empiris HAP.
Kemudian untuk terapi empiris yang lainnya yang bisa diberikan yaitu vancomycin 15 mg per kilogram berat badan, bisa diberikan 8-12 jam ya, dengan tujuan target kadar 15-20 mg per ml. Kemudian bisa juga diberikan linezolid 600 mg per 12 jam. Ini terapi empiris HAP yang memiliki risiko mortalitas maupun pemakaian antibiotik pada 90 hari. Kurang lebihnya hampir sama dengan terapi empiris HAP sebelumnya. Hanya saja di sini ya kurang lebihnya sama ya antara terapi empiris HAP dan yang memiliki risiko mortalitas maupun risiko MRSA. Pada kasus pneumonia ini akan komplikasi yang bisa terjadi pada pneumonia yaitu antara adanya efusi pleura atau penumpukan cairan di kafum pleura, bisa terjadi juga emphysema. Emphysema ini penumpukan pus pada kafum pleura. Kemudian bisa juga terjadi abses paru. Kemudian juga bisa terjadi pneumotoraks. Juga bisa terjadi gagal napas. Dan pada kondisi yang lain bisa juga terjadi sepsis. Jadi kasus pneumonia ini manakala berlanjut bisa menyebabkan komplikasi penyakit atau gangguan yang seperti ini yang tentu saja semuanya ini akan mengancam jiwa. Ya, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pneumonia. Ada yang mau ditanyakan? Atau kita langsung masuk ke ini ya, corona sama SARS ya? Kalau ada yang mau tanya boleh ya. Ini yang lagi update tentang COVID-19. Jadi COVID-19. Dokter, saya boleh ya, gimana? Saya mau bertanya, kan ada dokter jelasin tadi kalau misalnya untuk memberikan terapi pneumonia itu tidak boleh orang yang menggunakan antibiotik selama 3 bulan. Itu kenapa ya, Dok? Ya, jadi tadi ada faktor risiko gitu ya. Nah, gimana tadi pertanyaannya? Kan tadi dokter menjelaskan kalau misalnya terapi orang yang sudah menggunakan antibiotik kurang selama 3 bulan ataupun sudah menggunakan antibiotik terapinya beda.
untuk obat-obatan pneumonia itu kenapa ya, Dok? Ya, ini salah satunya itu adalah faktor risiko. Jadi faktor risiko terjadinya multi drug resistant tadi ya. Jadi pada pemberian antibiotik itu memang disarankan tetap ada dua mekanisme pemberian, diantaranya satu dengan pemberian secara empiris, yang kedua dengan menggunakan atau berdasarkan hasil kultur. Jadi pada pemberian empiris itu biasanya dia berdasarkan dari pola kuman yang ada di tempat tersebut maupun terkait juga dengan ya. Yang pertama terkait pola kuman yang ada di tempat tersebut, kemudian juga kondisi penyakit berat yang berpotensi mengancam jiwa, kemudian bakteri patogen yang mungkin berhasil diisolasi di yang belum tentu sebagai penyebab pneumonia. Jadi maksudnya kalau pada pemberian secara empiris biasanya mereka kan hanya berdasarkan, terutama berdasarkan pola kuman dan kondisi saat itu saja. Jadi kalau misalnya memang pemberiannya, biasanya kita akan melakukan evaluasi selama pemberian antibiotik itu kurang harus sudah ditentukan sensitivitas kuman atau pola kuman yang ada di situ dan sensitivitas dari resistensi antibiotik pada pasien tersebut bisa dihindarkan. Apalagi bila pemakaiannya lebih dari 2 minggu, tentu saja potensi-potensi resisten dari pemberian antibiotik akan lebih tinggi semestinya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ya. Ada lagi? Kita lanjutkan ya, coronavirus. Jadi coronavirus dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada 2020, kemudian kurang lebih kalau nggak salah bulan Maret ya. Kemudian juga Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status kegawatan atau tanggap darurat pada 17 Maret 2020. Ini gambaran dari existing dari kasus-kasus COVID pada waktu itu. Saya ngambil waktu itu sudah agak lama, Februari. Nah, di bulan Maret, ini bulan Maret masih belum terlalu banyak seperti sekarang ini. Kalau yang sekarang bahkan angka kematiannya sudah sampai di 1.700 atau 1.800 ya. Nah ini dokter, ya. PPT-nya belum ditampilkan dok, belum kelihatan di sini dok. Belum muncul. Belum dok. Belum.
Ini belum muncul, Mas. Oke, belum. Belum, Dok. Belum, Dok. Belum juga. Belum, Dok. Sudah? Belum, Dok. Belum, Dok. Masih belum? Belum, Dok. Belum, Dok. Sudah keluar belum? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Oke.
dinyatakan pandemi oleh WHO. Kemudian Indonesia sendiri sudah menyatakan tanggap darurat sejak 17 Maret 2020. Khususnya di bulan Maret, ini PowerPoint saya buat pas beberapa waktu lalu. Kasusnya sekarang sudah jauh dari jumlah ini. Untuk yang meninggal pun sekarang sudah sampai di lebih dari 1.600 kalau nggak salah. Ini formulir tentang deteksi dini. Sebenarnya ada beberapa formulir, ini bentuk formulir yang terbaru. Jadi ada beberapa parameter yang bisa dievaluasi, diantaranya terkait dengan gejala, faktor risiko maupun cara penilaian. Untuk gejala yang cukup dominan diantaranya adanya demam, batuk, sesak napas, di mana gejala ini muncul dalam 2 minggu terakhir. Kemudian adanya riwayat perjalanan dari luar negeri ataupun dari kota-kota yang dinyatakan sebagai kota yang terjangkit, termasuk di kota Semarang sebenarnya termasuk yang termasuk salah satu kota yang masuk kategori kota terjangkit. Kemudian yang perlu dievaluasi juga ada tidaknya riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19, kemudian apakah bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan memiliki riwayat kontak dengan kalau yang riwayat kontak dengan hewan ini sekarang sudah dihilangkan dari evaluasi. Kalau dulu pada awal-awal masih dimunculkan karena pada waktu itu masih memang salah satu penularan yang terjadi adalah dari hewan, yaitu terutama hewan ular. Kemudian dari riwayat demam atau tidak lebih dari 38 derajat. Dari beberapa kriteria tadi kemudian dilakukan penilaian apakah ini masuk dalam kategori PDP, ODP maupun mungkin OTG. Jadi ini contohnya pengkategorian OTG. Jadi ada beberapa parameter terkait riwayat demam, gejala, ada tidaknya pneumonia, kemudian ada tidaknya penyebab lain, kemudian riwayat 14 hari terakhir, semuanya itu hampir negatif, hanya satu yang positif yaitu kontak dengan kasus confirm atau yang sudah dipastikan positif COVID. Kalau ada kontak ya dalam 14 hari terakhir dengan pasien COVID, tentu saja ini dengan tanpa APD, tapi tidak ditemukan adanya gejala maupun tanda yang lain, termasuk kategori OTG orang tanpa gejala. Tindakannya bisa dilakukan karantina mandiri, kemudian dilakukan pemeriksaan spesimen. Spesimen di sini bisa meliputi pemeriksaan PCR dengan swab, atau juga bisa pemeriksaan dengan darah, yaitu bisa menggunakan pemeriksaan rapid. Kemudian puskesmas melakukan pemantauan kondisi setiap hari kurang lebih selama 2 minggu. Jadi evaluasinya kurang lebih 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena ini terkait dengan masa inkubasi dari kasus COVID itu sendiri. Apabila mengalami gejala, maka akan dilakukan untuk kasus yang ringan, dia bisa isolasi sendiri di rumah, sedang yang sedang bisa masuk ke rumah sakit darurat, sedangkan yang berat bisa masuk ke rumah sakit rujukan. Untuk kategori orang dalam pemantauan, namanya orang dalam pemantauan berarti dia tidak berada di dalam rumah sakit.
Ada beberapa parameter ya seperti yang tadi, hanya saja bervariasi masuk kategorinya, bisa saja tidak ditemukan demam, tapi pada yang lainnya bisa ditemukan demam. Hanya saja yang yang harus dipastikan bahwa pada umumnya tidak ada penyebab lain, ya, penyebab lain pada kasus COVID ini. Jadi murni bahwa dia demam itu dicurigai karena COVID atau tidak ada penyebab yang lain. Halo? Tindakan yang bisa diberikan diantaranya dengan isolasi di rumah, pemeriksaan spesimen, kemudian melakukan pemantauan kondisi pasien kes dalam ini puskesmas ya, kurang lebih selama 2 minggu juga. Apabila mengalami perburukan sesuai kriteria pasien dalam pengawasan ataupun kemudian ditemukan laboratorium positif, maka dia bisa saja dirujuk ke rumah sakit, baik itu rumah sakit darurat maupun rumah sakit rujukan. Ada yang tahu rumah sakit darurat di Semarang? Di mana? Pernah dengar rumah dinas wali kota? Iya, pernah. Ya, itu salah satu rumah sakit darurat yang dibuat oleh Pemkot untuk memfasilitasi proses isolasi dari pasien yang dicurigai COVID maupun pasien-pasien yang memang sudah terdiagnosa sebagai COVID positif. Tapi untuk rumah sakit darurat biasanya ditujukan untuk pasien-pasien yang partial care atau dia bisa melakukan perawatan tanpa menggunakan pengobatan yang terlalu banyak. Sedangkan untuk rumah sakit rujukan ditujukan untuk pasien-pasien yang diduga COVID maupun sudah tegak COVID dan dia memerlukan pengobatan yang lebih kompleks atau lebih perlu untuk penanganan yang lebih dalam atau lebih lengkap begitu. Termasuk untuk pasien-pasien yang memerlukan perawatan total care. Ini beberapa kategori terkait dengan pasien-pasien yang masuk kategori PDP. Ada beberapa hal yang menurut saya selama ini bisa dijadikan patokan. Yang paling sederhana sebenarnya kalau saya masukkan PDP itu manakala ditemukan adanya gambaran pneumonia, baik yang sifatnya ringan sampai ke berat, itu biasanya kita akan arahkan dia sebagai PDP, di mana untuk tata laksana perawatannya dia bisa rawat jalan, tapi juga bisa rawat inap. Rawat jalan memang manakala dia bisa dipastikan bisa melakukan isolasi sendiri di rumah dan tidak memerlukan perawatan yang lebih lengkap atau lebih kompleks. Tindakannya bisa perawatan tadi, mulai dari isolasi sampai rawat di rumah sakit rujukan dan dilakukan pemeriksaan spesimen. Ini beberapa ini tabel terkait dengan status, kemudian tempat pengawasan maupun pembiayaan dan lakukan monitoring evaluasinya. Jadi orang-orang dengan OTG, ODP maupun PDP ringan itu sebenarnya dia bisa melakukan karantina di rumah atau isolasi sendiri. Tapi saat ini salah satu kebijakan untuk mencegah terjadinya penularan atau terjadi penyebaran biasanya untuk PDP diarahkan untuk tetap dirawat minimal di rumah sakit darurat karena diharapkan supaya tidak terjadi penyebaran. Kemudian untuk ODP
usia di atas 60 tahun dengan penyakit penyerta yang terkontrol, PDP gejala sedang maupun PDP ringan, dia harus dilakukan karantina di rumah sakit darurat. Sedangkan adanya gejala berat diarahkan untuk masuk karantina rumah sakit. Tapi beberapa kasus, meskipun dia PDP ringan pun tidak menutup kemungkinan dia bisa saja masuk karantina rumah sakit manakala memang memungkinkan atau ada tempat. Ini ringkasan tentang deteksi dan respon berdasarkan kriteria kasusnya. Ini sebenarnya hanya ringkasan dari yang tadi kita sampaikan dari awal, ketika ada riwayat pelaku perjalanan dari negara terjangkit atau tempat terjangkit atau kota terjangkit, dia bisa saja tanpa gejala, kemudian bisa melakukan monitoring mandiri maupun bisa melakukan karantina mandiri. Begitu juga kasus OTG, ODP, PDP, nantinya bisa outputnya bisa lakukan karantina, isolasi diri di rumah maupun perawatan sampai ke rumah sakit. Ini tipikal simptomnya, kebanyakan pada pasien COVID-19 itu didominasi dengan gejala demam, kemudian batuk kering. Ada nggak yang batuk produktif? Ada juga, tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang batuk kering. Ada nggak yang tidak demam? Ada juga, tapi jumlahnya lebih sedikit. Kemudian diikuti juga dengan adanya tanda yang lain seperti fatigue, kemudian munculnya atau produksi sputum, kemudian ada juga sesak nafas, nyeri badan atau myalgia, sore throat atau headache juga ditemukan kurang lebih di 13,6%. Ini beberapa tanda gejala yang paling sering ditemukan dari kasus COVID-19. Ini beberapa tanda gejala yang dikategorikan sebagai gejala ringan, sedang, dan berat. Ini mungkin secara praktis beberapa parameter yang harus diketahui juga untuk menentukan apakah kita bercuriga ke arah COVID-19 atau tidak dari sisi pemeriksaan darah atau pemeriksaan penunjangnya. Di antaranya yaitu dari pemeriksaan white blood cell-nya atau sel darah putihnya. Untuk sel darah putih dia bisa normal, bisa juga naik. Karena kenapa bisa naik? Karena pada infeksi virus ini biasanya kan akan dialami pada kasus-kasus imunokompromis atau daya tahan rendah, di mana salah satu potensinya dia juga akan sangat gampang atau sangat mudah untuk ditumpangi oleh infeksi bakterial juga. Sehingga white blood cell-nya sebenarnya di sini bisa normal, bisa naik, atau bisa juga turun. Kemudian limfosit absolut ini juga salah satu yang harus dievaluasi, baik limfosit absolutnya maupun persentase limfositnya. Kecenderungannya dia akan turun karena memang daya tahan tubuhnya menurun, jadi tentara untuk yang menghadapi kuman atau menghadapi virus itu cenderung sedikit karena kalah dengan virus yang masuk pada tubuhnya. Kemudian ada peningkatan CRP. CRP itu kan salah satu pemeriksaan untuk menilai adanya proses inflamasi. Jadi cenderung akan naik. Kemudian dilihat dari eosinofilnya, dia bisa juga turun. Kemudian trombosit juga akan turun pada kasus yang berat. Untuk CRP kadarnya akan meningkat dalam 4-6 jam, ya, bisa berlipat tiap 8 jam. Dan nilainya bisa meningkat 100-1000% dari nilai normal. Ini yang
perlu menjadi perhatian juga, karena semakin tinggi kenaikannya berarti menandakan proses peradangannya yang hebat, dan tentu saja ini menandakan atau menunjukkan klinisnya pasti akan lebih buruk. Kemudian yang harus dievaluasi yaitu neutrophil lymphocyte ratio atau NLR, di mana cut off-nya itu 3,13. Pada kasus-kasus COVID ini cenderung akan meningkat. Semakin tinggi peningkatannya, berarti potensi kematiannya juga cenderung lebih tinggi, atau risiko kematiannya akan lebih tinggi. Risiko perburukannya lebih tinggi. Untuk infeksi COVID-19 pada early stage atau pada awal-awal, white blood-nya bisa normal atau mengalami limfositosis. Pada perkembangannya, progresivitasnya meningkat, terjadi peningkatan limfosit absolut, penurunan limfosit absolut, kemudian peningkatan nilai dari neutrophil lymphocyte ratio, dan peningkatan CRP. Jadi makanya di beberapa laboratorium maupun di beberapa rumah sakit, pemeriksaan ini sering ditawarkan untuk mendeteksi tentang adanya COVID-19 ini. Semuanya akan mengalami puncak pada hari ke-13, ya, baik white blood cell-nya, neutrophil, kemudian rasio NLR-nya, CRP, dan limfosit yang akan turun itu biasanya akan mengalami puncak di hari ke-13. Pada saat setelah pengobatan, bila mana white blood cell-nya cenderung kembali ke normal, neutrophilnya kembali ke normal, kemudian rasio neutrophil limfositnya dan CRP-nya turun, ini mengindikasikan proses perbaikan secara klinis. Ini salah satu bentuk semacam early warning system. Di sini ada istilah early warning score, ya, di mana ada beberapa parameter untuk melakukan evaluasi, di mana semakin tinggi nilai skor dari parameter ini menunjukkan potensi risiko yang semakin meningkat, risiko potensi untuk kematiannya. Ada beberapa parameter, yaitu diantaranya ada tidaknya tanda pneumonia. Ini sebenarnya salah satu gold standarnya harus dilakukan CT scan, bukan hanya fototoraks saja, tapi dengan keterbatasan yang dimiliki di rumah sakit di Indonesia, kita biasanya mengandalkan dari fototoraks saja. Kemudian ada tidaknya kontak erat dengan pasien COVID-19 yang sudah terkonfirmasi. Bila memang kita ada kontak erat dengan pasien terkonfirmasi tanpa adanya pelindung diri, faktor risikonya atau skornya akan jadi lebih tinggi. Kemudian ada tidaknya demam, ini juga menjadi salah satu parameter. Kalau ada demamnya, kita lebih aware bahwa potensi untuk terjadinya perburukan ada lebih tinggi. Kemudian usia juga mempengaruhi, kemudian jenis kelamin berpengaruh, Remax-nya juga berpengaruh atau temperatur maksimalnya. Kemudian juga banyaknya gejala yang dialami juga mempengaruhi, termasuk juga yang paling penting adalah, bukan paling penting, salah satu yang penting adalah rasio dari neutrophil dan limfositnya. Ini gambaran pada kasus COVID-19, di mana ketika dia sudah pada stage yang berat, terjadi peradangan di kedua parunya, sampai putih semua. Ini sering disebut sebagai badai peradangan, gitu, badai inflamasi. Gitu. Normalnya kan seperti ini.
Ini beberapa contoh yang lain. Ini kasusnya, kalau ini kasus kebetulan di rumah sakit di Tugu. Jadi pada saat pasien datang itu, dari foto toraknya seperti ini, kemudian ketika dilakukan evaluasi di 3 hari setelah perawatan, ternyata dia mengalami peningkatan progresivitas dari gambaran infiltratnya. Ini juga mengalami peningkatan infiltrat yang ada di parunya. Ini kasus yang berbeda, ini tanpa adanya penebalan, biasanya mulai dari perifer ke arah sentral, ini pun sama. Ini salah satu rumah sakit di Peneng, itu menggunakan beberapa panduan terkait dengan progresivitas penyakit dan tata laksananya. Sebenarnya kurang lebihnya hampir sama juga, diantaranya tentang gejala-gejala yang ada, kemudian pemberian pengobatannya seperti apa. Ya. Mereka juga menggunakan seperti hidrokloroquine, kemudian atau kloroquine. Di tempat kita juga sama, di Indonesia juga menggunakan panduan yang sama dengan pemberian obat-obat ini. Termasuk pemberian beberapa antivirus, ya, yang sebenarnya juga kalau kita lihat sama seperti yang diberikan di Indonesia. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan untuk penegakan diagnosa yaitu dengan pemeriksaan swab. Ini merupakan gold standard ya, artinya untuk penegakan diagnosis dipastikannya dengan pemeriksaan spesimen yang diambil dari nasofaring dan orofaring. Ini salah satu bentuk skema terkait dengan pemeriksaan rapid test. Jadi di rapid test itu sebenarnya ini kalau buat kita rapid test itu sebenarnya tidak terlalu sensitif ya untuk pemeriksaan, karena apapun hasilnya dia harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan swab. Entah itu hasilnya positif ataupun negatif, itu sebenarnya lebih akuratnya bila mana dikonfirmasi dengan pemeriksaan swab. Apalagi untuk rapid test sendiri di Indonesia informasinya ada sampai 50 merek atau 50 jenis yang beredar, di mana tingkat akurasinya tidak terlalu bagus atau tidak direkomendasikan. Hanya beberapa saja yang cukup bagus, kurang lebih sekitar 3-5 merek saja. Untuk terapinya yang diberikan pada pasien-pasien yang sudah tegak sebagai COVID-19, yaitu untuk di Indonesia, atau tepatnya mungkin rata-rata di Indonesia menggunakan sediaan ini, diantaranya antivirus yang kita miliki oseltamivir 2 kali 75 mg, kemudian pemberian levofloxacin 750 mg per 24 jam, kemudian pemberian antibiotik makrolid azitromisin 1 kali 500 untuk 5 hari, dan vitamin C. Di jurnal juga disampaikan bahwa obat-obat yang saat ini digunakan di dunia seperti kloroquine, hidrokloroquine, kemudian lopinavir, ritonavir, remdesivir, azitromisin, tocilizumab, maupun pemberian plasma konvalesen, ini sendiri masih menjadi perdebatan karena memang belum secara evidennya belum
disepakati sebagai terapi atau protokol terapi standar. Tapi saat ini kita memang belum ada pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan obat-obat yang sudah ada atau yang sudah tersedia saat ini, sehingga ini masih tetap menjadi salah satu pilihan untuk pemberian protokol terapi. Pemberian kortikosteroid masih jadi semacam kontroversi juga, karena di beberapa negara mereka seperti misalnya di Spanyol, mereka meyakini bahwa pemberian steroid akan memberikan respon yang lebih baik, sementara di negara yang lain misalnya di Cina tidak menggunakan steroid. Di Amerika pun sama, tidak menggunakan steroid, karena mungkin pertimbangannya juga berbeda. Itu mungkin terkait dengan COVID-19 secara umum. Nah, terkait COVID-19 sebenarnya virusnya sendiri itu kan asalnya dari virus corona ya. Sebenarnya corona sendiri sebenarnya memiliki berbagai varian, ya, di mana varian corona ini sendiri menyebabkan beberapa kasus infeksi virus yang bermacam-macam, diantaranya menyebabkan misalnya flu burung. Flu burung itu atau H5N1 itu penyebabnya juga sama virus corona. Kemudian SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome itu juga disebabkan oleh virus corona. Tapi dari corona sendiri dia memiliki beberapa tipe yang kemudian membedakan dari proses perkembangan klinisnya dan juga potensi dari kegawatannya. Termasuk untuk yang kasus COVID ini, kuman atau virus SARS-CoV-2 ini masih menjadi perdebatan juga, karena ada beberapa pandangan atau pendapat dari ahli bahwa SARS-CoV-2 ini dia memiliki karakteristik yang berbeda di tempat yang berbeda. Contoh misalnya karakteristik SARS-CoV di Wuhan di Cina berbeda dengan yang di Amerika, berbeda yang di Eropa, begitu juga dengan yang di Indonesia, sehingga kalau kita amati proses pergerakan atau progresivitasnya di beberapa tempat itu juga berbeda juga. Kemudian manifestasi klinisnya meskipun secara umum hampir sama, tapi kecenderungan di satu tempat dengan yang lainnya pun tidak senantiasa sama berbanding lurus begitu. Ada yang dominan di keluhan klinisnya yang kemudian baru masuk ke arah progresivitas penyakit. Ada juga yang terkesan proses progresifnya dia lebih cepat, sehingga hal ini menjadi permasalahan secara nasional, di mana beberapa negara itu kesulitan untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan standar pengobatan yang ada. Kalau adik-adik pernah dengar di Amerika dengan segala ketersediaan alat dan ketersediaan sarananya, mereka pun tidak cukup sanggup untuk melakukan pengelolaan SARS sehingga menekan kasus-kasus kematian COVID ini, karena ternyata Amerika menjadi penyumbang kematian terbesar di situ. Secara umum virus corona ini dia sifatnya droplet ya.
entah itu untuk yang corona pada kasus COVID, corona untuk kasus SARS, corona untuk kasus MERS, ini secara umum penularannya lewat droplet. Dia juga bisa lewat feses maupun toilet yang terinfeksi. Karena kebetulan reseptor yang ada di saluran nafas, di mukosa mata, di feses itu, di saluran pencernaan itu ada reseptor ACE2 yang klop ya dengan virus ini, sehingga virus ini cenderung akan bisa menempel pada reseptor tersebut sehingga akan masuk ke dalam tubuh. Makanya pada kasus-kasus untuk COVID ini, selain kita mewaspadai kasus yang ada di saluran nafas, kita harus mewaspadai juga kasus-kasus klinis yang melalui saluran pencernaan. Hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa virus corona ini mampu bertahan di luar tubuh manusia sampai 1 minggu. Kemudian kalau dari definisi kasus, ya kita curigai kasus-kasus corona itu bila mengalami panas lebih atau sama dengan 38 derajat Celcius, batuk, tadi seperti yang kita ulas di depan. Nah, yang perlu diwaspadai adanya kontak erat. Kemudian juga yang harus diwaspadai adalah berasal atau pernah berkunjung di daerah terjangkit. Untuk kasus yang disebut sebagai probable atau kemungkinan pada kasus SARS, yaitu manakala ditemukan gambaran infiltrat pada kedua paru, ya, yang konsisten dengan gambaran pneumonia. Kemudian kasus suspek yang positif ditemukan coronavirus, kasus suspek dengan hasil pemeriksaan otopsi yang konsisten dengan kelainan patologi dari ARDS tanpa penyebab yang jelas. Ini gejala klinis SARS kurang lebih sama juga dengan COVID ini, masa inkubasinya 2-7 hari, bisa lebih panjang sampai 10 hari. Kemudian untuk gejala prodromal juga sama sebenarnya. Untuk kasus-kasus corona ini yang disebabkan oleh virus corona sama. Rata-rata atau menimbulkan gejala-gejala seperti demam tinggi, kemudian sakit otot, menggigil, batuk kering, diare, hampir sama untuk semua kasus yang disebabkan oleh virus corona. Sakit kepala juga sering. Kemudian menunjukkan gejala gangguan pernapasan. Setelah 3-7 hari, fase gangguan saluran pernapasan di bagian bawah, saluran bawah akan menyebabkan adanya batuk kering, non-produktif, kemudian bisa diikuti sesak dan dapat juga dialami atau mengalami hipoksemi. Ini gambaran darahnya, tadi kurang lebih hampir sama dengan parameter laboratoriumnya, ya. Jadi ada leukopenia, trombositopenia. Untuk leukosit bisa saja normal atau sedikit turun. Kemudian juga terjadi peningkatan kadar kreatin fosfokinase maupun hepatik transaminase. Ini gambaran radiologisnya pada fase prodromal atau awal, bisa juga tidak menunjukkan kelainan. Setelah 3-4 hari baru akan kelihatan ditemukan adanya infiltrat. Kemudian juga muncul gejala-gejala respiratorik. Pada perkembangannya dia akan semakin luas dan sampai pada kondisi pneumonia yang cukup luas di kedua parunya.
seperti ini misalnya. Yang ini tadi seperti kalau dikaitkan dengan predileksi ini seperti lobaris. Ini juga gambaran invertebrate, ini juga sama. Untuk kasus SARS bisa dilakukan tes antibodi, kemudian yang menggunakan ELISA, dia juga bisa menggunakan pemeriksaan dengan menggunakan immunofluorescence assay atau IFA, dan bisa menggunakan PCR juga. Tata laksananya kurang lebih hampir sama, mulai dari isolasi pada pasien yang dicurigai SARS, kemudian pengambilan sampel atau spesimen via sputum, darah maupun sampel urin, fototoraks, kemudian pemeriksaan penunjang, laboratorium darah. Untuk pemberian antibiotika pun juga kurang lebih hampir sama seperti antibiotika yang diberikan pada kasus COVID-19. Ini pemberian oseltamivir dikombinasi dengan antibiotik berspektrum luas, bisa juga dengan rabifir intravena. Untuk kasus ini meskipun hasil kurang optimal, tapi banyak digunakan atau diberikan, karena memang pada saat itu ada keterbatasan ketersediaan obat. Di antaranya sediaan oseltamivir ini pada waktu itu sempat tidak cukup banyak tersedia, sehingga akhirnya tidak selalu mendapatkan obat-obat tersebut. Untuk kasus COVID, pemberian oseltamivir tetap direkomendasikan. Salah satu upaya penanganan pada kasus SARS adalah diantaranya diupayakan agar pasien tidak mengalami dehidrasi dan ketumpangan infeksi yang lain. Ya. Ini mekanisme ketika kuman atau virus SARS-CoV ini menginfeksi dan akan menimbulkan perburukan sehingga terjadi ALI maupun AIDS, akut lung injury maupun akut respiratory disease syndrome. Yang ini tentu saja akan berpotensi untuk mengancam jiwa. Ini proses sama juga proses masuknya proses infeksi tadi, mulai adanya eksudasi, peningkatan makrofag di paru, dan bila mana terjadi perburukan, dia akan menyebabkan terjadinya penurunan elastisitas dan fungsi dari paru itu sendiri. Selain SARS, ada juga yang disebut sebagai MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Ini juga sama, penyebabnya kuman corona, tapi subtipe yang lain. Kasusnya juga dari ringan sampai berat. Yang pertama dilaporkan di Arab Saudi. Ini yang terjadi di dunia, tapi jumlahnya memang tidak sebanyak pada kasus COVID-19. Paling banyak di Arab Saudi. Penyebabnya MERS-CoV genus Beta coronavirus, keluarga Coronaviridae. Nah, di sini reseptor yang membedakan bahwa reseptor dari MERS-CoV berbeda dengan reseptor virus dari penyebab SARS. Virus pada SARS maupun MERS-CoV sebenarnya kurang lebih juga sama. Dia mampu bertahan di antara 5 sampai 7 hari.
pada suhu 22-25 dengan kelembapan 40-50. Di beberapa jurnal dikatakan bahwa untuk virus-virus corona ini dia tidak mampu bertahan di suhu 56 derajat. Jadi virus itu akan mati di suhu 56 derajat. Dan dia tidak tahan untuk berada di lingkungan yang terlalu panas. Ya. Dia akan berpotensi lebih suka untuk berkembang di daerah yang sifatnya lembab. Pada beberapa kasus untuk transmisinya itu masih diyakini bahwa virus-virus corona ini asal muasalnya dari binatang yang kemudian menularkan pada manusia. Gambaran klinis pada MERS-CoV juga kurang lebih hampir sama dengan kasus SARS maupun kasus COVID. Tanda gejalanya juga kurang lebih hampir sama. Penegakan diagnosisnya juga sama, pemeriksaan PCR dari swab tenggorok. Untuk klasifikasinya ada kasus yang disebut sebagai suspek, probable maupun confirm. Ini sama juga dengan kasus di SARS maupun kasus di COVID pada awal. Awal itu kita masih menggunakan istilah suspek, probable maupun confirm. Tapi pada status pasien kita lebih sering menggunakan istilah-istilah OTG, PDP, ODP, dan ketika dia sudah terkonfirmasi kita diagnosis sebagai COVID-19 confirm. Kalau terkait dengan transmisi, hampir penyebaran COVID itu lebih luas sehingga negara-negara atau tempat atau kota yang menjadi zona merah itu cukup luas sehingga untuk di Indonesia pun sudah ada beberapa ada semacam pengumuman dari pemerintah yang terkait dengan kota-kota yang dinyatakan sebagai zona merah, sehingga ketika seseorang berasal dari sana menjadi salah satu faktor risiko penilaian. Sedangkan untuk kasus MERS-CoV ini karena dia hanya berada di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi, jadi faktor risikonya terkait dengan daerah transmisi hanya bila mana di daerah Arab atau daerah Timur Tengah. Jadi ketika seseorang itu melakukan perjalanan atau habis melakukan perjalanan dari Arab Saudi atau habis melakukan perjalanan di daerah Timur Tengah, biasanya dia kemudian menjadi salah satu yang dicurigai atau menjadi suspek. Bila mana ditemukan tanda gejala seperti ini, misalnya demam dan seterusnya. Kalau di MERS-CoV ada yang dinamakan sebagai kontak sakit ya. Jadi seseorang dengan penyakit saluran nafas akut pada semua derajat keparahan dalam 10 hari sebelum onset penyakit memiliki kontak erat dengan kasus probable atau kasus confirm dengan infeksi virus. Ini dinyatakan sebagai kontak sakit. Kemudian terkait klaster adalah biasanya kalau ditemukan kasus confirm pada tempat tertentu atau pada komunitas tertentu. Pada kasus yang cenderung memberat, sering disebut sebagai severe acute respiratory infection atau SARI, diantaranya adalah ditemukan demam yang
lebih dari 30, lebih sama dengan 38 derajat. Kemudian yang masuk kategori dari kasus probable yaitu pasien dalam penyelidikan yang didapatkan adanya bukti klinis, radiologis, dan histopatologis. Ya. Kemudian ini juga hampir sama untuk kasus probable dengan tanda gejala yang disebabkan oleh virus corona yang lain, baik itu SARS maupun COVID. Pemeriksaan untuk laboratoriumnya diambil spesimen dari saluran nafas atas, ya, maupun bawah. Kemudian pengambilannya itu kalau pada kasus MERS sebaiknya di 14 hari setelah gejala infeksi MERS-CoV ini timbul. Hasil PCR positif paling tidak dengan 2 target spesifik yang berbeda pada genom MERS-CoV atau 1 hasil PCR positif pada 1 target spesifik pada genom MERS-CoV dengan menambah positif pada COVID. Ini sama juga dengan COVID. Pada COVID dilakukan 2 kali pengambilan sampel, ya, 2 kali secara berurutan. Kemudian manakala dari salah satu sampel itu positif, pasien tersebut akan dinyatakan sebagai confirm COVID-19. Begitu juga dengan pada kasus MERS-CoV, dari hasil PCR-nya di mana salah satunya ditemukan positif, berarti dia dinyatakan sebagai confirm MERS juga. Kesimpulannya, coronavirus adalah penyebab SARS, MERS-CoV, begitu juga COVID, yang dapat menyebabkan infeksi berat pada sistem nafas dan memerlukan penanganan khusus. Patogenis SARS-CoV dipengaruhi efek sitopatik virus, genetik, respon imun bawaan, dan adaptasi. Tindakan pencegahan, penemuan kasus, dan tata laksana yang baik diperlukan untuk mengurangi angka kematian. Sama seperti yang dilakukan saat ini untuk COVID-19, yaitu yang pertama terkait pencegahan dengan protokol kesehatan, kemudian melakukan penemuan kasus sebanyak-banyaknya, salah satunya dengan upaya pemeriksaan rapid maupun swab di lokasi-lokasi keramaian. Kemudian yang berikutnya tata laksana yang baik tentu saja terkait dengan tata laksana di rumah sakit rujukan, karena sekali lagi progresivitas penyakit dan potensi kematiannya cukup tinggi. Mungkin kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada yang menginginkan PowerPoint-nya, nanti saya kasih salah satu emailnya, nanti saya kirim, ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada yang tanyakan, kami cukupkan, ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Silakan nanti salah satu bisa mengirimkan emailnya, nanti saya kirimkan PowerPoint-nya untuk nanti bisa dibaca ulang. Demikian, terima kasih. Saya tutup, ya.
Izin dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih dok. Macet banget materinya.